Halo guys, selamat datang di YouTube channel Smart Weekend Profesional. Di episode perdana kali ini, saya Putri Ayu Krisnawati sebagai host di podcast Smart Weekend Profesional yang akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang profesi konsultan hak kekayaan intelektual. Di topik kali ini, kita akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial, yang masih muda dan sangat smart, yaitu Antonius Gunawan Darmaji sebagai konsultan hak kekayaan intelektual. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Antonius. Halo Mbak Putri. Apa kabar Mas? Luar biasa. Mbak Putri gimana nih kabarnya? Luar biasa juga Mas Anton. Sebelum kita mulai bincang-bincang dengan Mas Antonius, saya akan memberikan sedikit profil singkat Mas Antonius Gunawan. Mas Antonius Gunawan ini selain sebagai konsultan hak kekayaan intelektual, Mas Anton ini juga sebagai kuasa hukum pengadilan pajak. Benar Mas Anton ya? Iya, benar Mbak Putri. Mas Antonius ini tergabung di PDB Law Firm yang ada di Surabaya. Benar ya Mas Anton ya? Iya, benar Mbak Putri. Untuk itu langsung saja kita mulai bincang-bincangnya dengan Mas Antonius. Mas Anton, saya mau tanya, apa sih itu profesi konsultan hak kekayaan intelektual? Ya, jadi begini ya Mbak Putri. Konsultan hak kekayaan intelektual atau saat ini menurut PP nomor 100 tahun 2021 itu disebut sebagai konsultan kekayaan intelektual atau konsultan KI seperti itu. Jadi konsultan KI ini adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk lingkup pekerjaannya sendiri sebenarnya cukup luas, yaitu bisa mengajukan permohonan atau pendaftaran baik itu di bidang merek, hak cipta, paten, desain industri, dan kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, konsultan KI juga bisa mendampingi prinsipal yang ada sengketa, baik itu nanti di komisi banding atau juga nanti di pengadilan niaga. Seperti itu, Mbak Putri. Oh, jadi dulu konsultan hak kekayaan intelektual itu konsultan HKI, sekarang menjadi konsultan KI, begitu ya Mas Anton? Iya, benar sekali. Jadi sempat beberapa kali terjadi perubahan penyebutan ya. Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri, dari dulu juga banyak penyebutan dari Direktorat Merek, Paten, Direktorat HKI, HKI, sekarang menjadi dipersingkat seperti itu, hanya KI seperti itu Mbak Putri. Oh, jadi seperti itu. Tadi ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual kan disebutkan beberapa oleh Mas Anton, salah satunya ada hak cipta, kemudian merek, Ada dan paten, iya. seperti itu. Saya tertarik dengan merek. Merek itu yang tentang brand-brand terkenal seperti itu ya Mas Anton ya. Itu manfaatnya itu apa sih untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual, terutama yang tentang merek ini? Iya, jadi begini ya. Salah satu lingkup bidang dari kekayaan intelektual yang mungkin dikenal oleh masyarakat umum yaitu merek. Ya, merek ini sangat penting bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk, barang, ataupun jasanya. Jadi, merek ini secara umum itu memiliki beberapa fungsi atau kegunaan. Seperti yang pertama, merek ini sebagai pembeda antara suatu produk dan produk lain. Yang kedua, merek ini juga bisa digunakan sebagai sarana promosi. Dan yang ketiga, merek ini memiliki nilai reputasi dari pemilik merek tersebut. Jadi begini Mbak Putri, bayangkan jika kita sudah memproduksi suatu barang dan kita ingin memperjualkan barang itu ke pasar. Otomatis supaya barang kita ini dikenal oleh masyarakat, nah kita harus memberikan identitas di produk itu. Nah itu yang disebut dengan merek. Nanti jika produk itu sudah kita pasarkan dan semakin dikenal oleh masyarakat luas, maka nilai merek ini pun nanti akan menjadi naik dan reputasi dari produk yang telah kita jual akan berbanding lurus juga dengan nilai merek itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi sangat penting ya untuk pendaftaran merek ini untuk melindungi ya, terutama melindungi dari brand yang kita jual itu tadi ya Mas Anton ya? Iya, benar sekali. Karena merek ini menjadi identitas
dari produk yang akan kita jual. Supaya masyarakat juga mengenal nih, oh ada merek si A, produsennya siapa? Oh si ini. Nah, jadi seperti itu gunanya merek supaya kita semakin mudah untuk memasarkan produk kita itu. Oke, terus saya mau tanya lagi, ada nggak sih Mas Anton perbedaan untuk pelaku usaha-usaha kecil dan mereka pelaku-pelaku usaha besar untuk mendaftarkan mereknya ini? Ada nggak perbedaannya ini? Nah, jadi begini Mbak Putri. Pemerintah saat ini sangat mendorong sekali ya, mendukung para pelaku UMKM khususnya untuk mendaftarkan merek. Jadi untuk pelaku UMKM ini itu ada fasilitas dari pemerintah, yaitu dengan membayar biaya pendaftaran PNBP yang lebih murah, yaitu sebesar 500.000 saja. Seperti itu. Oh, jadi dari pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk pelaku usaha kecil yang UMKM tersebut dengan biaya yang sangat ringan ya Mas Anton ya? Iya, benar sekali Mbak Putri. Karena kita tahu bahwa UMKM ini sangat penting ya untuk perekonomian dari Indonesia itu sendiri. Jadi, pemerintah mengharapkan untuk para pelaku UMKM ini yang setiap hari kita lihat banyak sekali produk, barang atau jasanya, baik itu dijual melalui offline atau melalui medsos. Nah, itu pemerintah mendorong nih supaya UMKM ini bisa lebih memasarkan produknya itu lebih dengan baik, maka perlu adanya merek itu. Seperti itu. Jadi untuk pemerintah sudah memberikan fasilitas sebagai untuk meringankan kita untuk mendaftarkan merek tersebut. Nah, sekarang untuk persyaratan pendaftaran sendiri itu bagaimana Mas Anton? Nah, jadi begini Mbak Putri. Jika para pelaku usaha, khususnya UMKM, ingin mendaftarkan merek, itu persyaratannya tidak sulit ya atau mudah. Secara umum itu perlu dipersiapkan yang pertama adanya label atau etiket merek sebagai tanda merek apa yang mau didaftarkan. Yang kedua perlu adanya tanda tangan elektronik ya. Jadi tanda tangan nanti di-scan untuk sebagai salah satu persyaratan permohonan. Yang ketiga, bagi para pelaku UMKM memerlukan surat rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMK. Yang keempat, perlu juga diperhatikan barang atau jasa apa yang ingin didaftarkan, seperti itu. Oh, jadi membedakan bagi pelaku UMKM ini hanya surat rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMK itu saja ya Mas Anton ya? Iya, benar sekali. Jadi surat rekomendasi tersebut nanti yang akan menunjukkan bahwa benar pelaku usaha yang mendaftarkan merek ini adalah UMKM. Itu untuk membuktikan bahwa dia nanti berhak untuk mendapatkan fasilitas dari PNBP yang lebih murah itu tadi. Oh, jadi setelah merek didaftar ini nanti misalkan merek ini sudah diterima, apakah pelaku UMKM ini harus mendaftar lagi atau ini dilakukan perpanjangan atau gimana untuk perlindungan merek yang sudah didaftar ini, Mas Anton? Ya, jadi begini. Kalau merek ini kita nggak perlu ya setiap tahun untuk mendaftar, itu nggak perlu. Karena di Undang-Undang merek sendiri, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, merek itu hanya cukup didaftarkan sekali dengan jangka waktu perlindungannya 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Nah, nanti para pelaku usaha, baik itu UMKM maupun non-UMKM nanti ingin memperpanjang mereknya, itu bisa dilakukan setiap 6 bulan atau sesudah 6 bulan setiap 10 tahun. Jadi jika barangnya itu masih diproduksi selama 10 tahun, 20 tahun, itu bisa nanti secara periodik kita perpanjang seperti itu. Oh, jadi pemerintah ini juga sangat memudahkan untuk proses mulai dari biaya pendaftaran, proses pendaftaran, syarat pendaftaran, dan yang terakhir ini untuk proses perpanjangan hak mereknya itu ya Mas Anton ya? Iya, benar sekali. Karena ini juga salah satu komitmen dari pemerintah untuk mendorong supaya pelaku usaha ini, khususnya UMKM, semakin mau untuk mendaftarkan mereknya agar produknya ini nanti lebih dikenal di masyarakat seperti itu. Jangan sampai nanti negara kita hanya menerima produk dari luar, tapi kita juga harapkan produk dari Indonesia ini dapat bersaing seperti itu. Wah, mudah-mudahan podcast ini bisa didengar oleh para pelaku usaha UMKM khususnya
untuk segera mendaftarkan merek-merek mereka, mau itu dagang ataupun jasa, begitu ya Mas Anton ya? Iya, benar sekali Mbak Putri. Dan kami dari PDB Law Firm juga membantu para pelaku UMKM yang mungkin ingin mendaftarkan mereknya kepada kami. Kami memfasilitasi bagi para UMKM mungkin ingin melakukan pengecekan merek atau bertanya seputar merek kepada kami persilahkan mereka untuk datang tanpa ada biaya yang perlu didaftarkan. Nanti jika para pelaku UMKM ini ingin mendaftarkan merek, bisa kami bantu dan mereka hanya cukup untuk membayar PNBP-nya saja. Jadi kami bantu mendampingi supaya merek ini bisa didaftarkan seperti itu tanpa ada biaya. Oh, sangat menarik ini. Dari PDB Law Firm memberikan fasilitas pendaftaran gratis hanya untuk pelaku UMKM dan itu hanya membayar biaya PNBP saja ya Mas Anton ya? Iya, benar Mbak Putri. Kami juga mendukung pemerintah supaya para pelaku UMKM yang sangat besar jumlahnya untuk mereka mendaftarkan mereknya. Karena sangat disayangkan jika para pelaku UMKM ini tidak tidak mendaftarkan mereknya. Kita bisa bayangkan banyak sekali produk UMKM ini sebenarnya itu berkualitas, cumanya kurang dikenal masyarakat karena tidak ada mereknya itu tadi. Oh, benar sekali. Dan potensi dari UMKM kita ini sebenarnya sangat besar ya untuk misalkan didaftarkan mereknya dan mereka bermunculan sehingga untuk bersaing di pasaran itu sangat besar ya Mas Anton ya potensinya ya. Iya, benar Mbak Putri. Mungkin salah satu contoh seperti sambal berudi. Itu kan dulu dari kecil semakin dikenal masyarakat karena sudah banyak yang mengenal sambal berudi seperti itu. Mungkin itu salah satu contoh yang di Surabaya yang mungkin banyak orang sudah tahu seperti itu. Benar sekali. Semoga sekali lagi pelaku UMKM ini mendengar podcast kita kali ini. Menarik sekali bincang-bincang kita kali ini mengenai konsultan hak kekayaan intelektual atau yang sekarang disebut konsultan KI. KI ya Mas Anton ya? Iya, sekarang penyebutannya konsultan KI. Iya. Oke. Terima kasih Mas Anton sudah berkenan hadir di episode perdana podcast Smart Weekend Profesional kali ini. Iya, sama-sama Mbak Putri. Terima kasih. Nah, untuk para pelaku usaha yang terkhusus UMKM, semoga informasi ini bisa sampai kepada para pelaku usaha dan mungkin segera melakukan pendaftaran merek. Sekian podcast kita pada kesempatan kali ini dan saya juga ada tambahan informasi untuk Smart Weekend Profesional sebagai lembaga pendidikan secara rutin mengadakan pelatihan dan pendidikan yang bermacam-macam sekali, mulai dari pelatihan ahli kepabeanan, brevet pajak, kepailitan dan PKPU dan masih banyak lagi. Untuk informasi lengkapnya bisa dilihat di www.biloj.id untuk melakukan pendaftaran ataupun tanya-tanya mengenai pelatihan yang diadakan secara rutin di Smart Weekend Profesional. Demikian podcast kali ini. Akhir kata, saya Putri Ayu. Bye-bye.